3 tahun yang lalu saya diajak anak-anak saya tuh nonton suatu film Ready Player One di bioskop. Saya merasa wah itu dunia yang masih sangat jauh ke depan. Ternyata dalam waktu 3-4 tahun kemudian ya saat-saat ini hal itu sudah di depan mata. Dan anak saya sendiri punya virtual reality atau VR. Dan saya sendiri tuh memainkan VR itu dengan begitu bersemangat ya, sampai berkeringat, enjoy sekali. Apabila kita bisa berteman dengan perubahan, maka kita akan mencapai fokus atau sasaran kita dan menjadi pemenang. Tema kita pada hari ini akan dibahas dalam 2 bagian. Yang pertama, mengenai perkembangan dunia digital ini dan kaitannya dengan kehidupan kita. Serta bagian kedua, bagaimana kita tidak menyerah dengan segala macam perubahan, tetapi kita sungguh-sungguh dapat mencapai hasil yang lebih maksimal dan mencapai sasaran kita melalui segala perubahan yang ditawarkan di tengah-tengah kita. Saya sendiri selama 25 tahun melayani di gereja Katolik, baik sebagai pengajar, memberi rekoleksi, dan lain-lain. Saya sangat menikmati itu semua. Ibaratnya saya sudah ada pada suatu zona yang begitu nyaman buat saya, sudah saya pahami, saya kenali. Namun, saya mengalami sendiri bahwa ternyata saya itu membutuhkan suatu perubahan ya. Saya mendisrupsi diri saya sendiri, akhirnya saya memutuskan mengambil S3 itu. Walaupun usia saya sudah tidak muda, saya harus belajar, bekerja keras ya berarti. Saya tahu bagaimana Anda juga tiap hari itu harus belajar, bekerja keras kita ya, meneliti dan lain sebagainya. Tapi ternyata kemauan kita untuk terus berkembang itulah yang membuat kita sungguh-sungguh dapat mencapai kemajuan dan juga memajukan sekitar kita. Saya mengambil S3 itu untuk saya terus bisa men-challenge diri saya. Walaupun itu berarti perubahan ya, di dalam kehidupan saya, dalam keluarga, di dalam pola pelayanan dan lain sebagainya, berarti memasuki suatu ketidaknyamanan. Nah, apa yang kita alami di masa pandemi ini juga suatu perubahan yang besar sekali dan merupakan suatu ketidaknyamanan buat kita. Namun bagaimana dengan situasi yang ada, kita tetap bisa tidak pernah menyalah, bahkan bisa semakin memanfaatkan perubahan-perubahan demi kemajuan kita. Kalau kita lihat sedikit mengenai perkembangan dan revolusi yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita, dimulai dari revolusi industri pertama, kemudian revolusi industri berikutnya dengan penemuan mesin listrik, pertama mesin uap, kemudian juga dengan revolusi teknologi, dengan ditemukannya digital, dan semua kehidupan manusia sekarang berbasis digital. Luasnya juga jaringan internet dan muncul begitu era baru ya, cyber communication era, dengan platform media sosial yang berkembang begitu pesat. Kemudian juga tidak hanya kita berkomunikasi seperti konvensional, bisa bertelepon atau email dan lain sebagainya, tapi juga berjejaring. Kita tidak hanya sebagai konsumen, tapi kita juga produsen. Dengan mudah kita juga dapat mengekspresikan diri kita, curhatan kita, mungkin karya-karya kita di medsos ya, atau kita punya YouTube channel sendiri, kita menulis blog, mudah sekali untuk mengekspresikan diri kita. Nah, ini juga merupakan dalam arti tertentu merupakan suatu disrupsi ya, perubahan besar sekali yang mengubah tatanan yang fundamental dari kehidupan manusia. Cara hidup kita, perilaku kita, cara kita komunikasi. Tidak ada lagi kartu Natal sekarang ya. Kalau dulu itu rasanya suatu yang kita tunggu, kita cari desainnya dan lain sebagainya. Tapi sekarang dengan begitu mudah kita bisa saling memberikan salam lewat media sosial. Aktivitas manusia, transaksi dan lain sebagainya berubah dengan sangat drastis. Tenaga manusia menjadi tenaga mesin, komputer, robot dan lain sebagainya. Dan kita tahu manusia sudah nggak bisa lepas juga dengan yang namanya dunia digital. Ini ada penelitian bagaimana orang usia 16 tahun sampai 64 rata-rata menghabiskan waktunya di depan internet ya, dengan 6 jam. Jadi pandemi ini memang memaksa suatu perubahan. Mau nggak mau kita ada di situ. Dan bagi sebagian orang ini merupakan suatu bencana yang sangat memprihatinkan. Kita tahu begitu banyak pengangguran, orang yang mungkin putus sekolah, bercerai, peningkatan KDRT juga sangat tinggi selama masa pandemi.
karena orang berkumpul dengan situasi yang mungkin di dalam keadaan yang sangat tertekan, dan akhirnya keluarga itu menjadi suatu tempat yang tidak nyaman lagi. Tapi bagi sebagian orang yang bisa memanfaatkan situasi dengan cepat, mengambil celah dan kemudian melihat peluang, itu juga menjadi suatu berkat. Tapi bagaimana juga kehidupan sebagai orang beriman, ini tentu juga kita tahu, kita sudah mengalami gereja online itu selama hampir 2 tahun ya. Tapi di satu pihak kita juga mengalami begitu mudah kita mendapatkan juga pelatihan-pelatihan, informasi-informasi terkait iman kita, baik di Instagram, di YouTube, dengan berbagai macam alternatif yang bisa kita pilih sesuka kita. Sehingga memang akhirnya ada juga yang misalnya tidak lagi streaming, tapi ya udah ikut playback aja, recording ya. Dan kita tahu bahwa hal ini juga sangat tipis ya bedanya. Tapi kita tahu bahwa apa yang sakral itu selalu memang tidak dalam kekuasaan kita ya. Sebaiknya memang kita tetap ikut yang streaming, menyesuaikan waktu selama masih belum ada offline begitu kan. Nah, bagaimana kita lihat dunia digital ini, memang banyak sekali perkembangan-perkembangan positif yang dapat kita alami, kita dapatkan dengan segala macam percepatan perubahan teknologi dan digital. Nah, semua ini dampaknya ada yang baik dan buruk juga. Dunia digital bisa menjadi teman buat kita ya, memudahkan kehidupan kita sebagai manusia. Kita berinteraksi dari berbagai negara dengan mudah, murah ya. Kalau dulu saya ingat ibu saya itu menelpon saya, dia dari Jakarta, waktu itu saya masih di Makassar, ibu saya dan ayah saya berangkat ke Jakarta. Menelpon itu harus pada jam 10 malam, pergi ke wartel, waktu itu masih wartelnya juga masih wartel yang tidak resmi ya, jadi kalau jam 10 ke atas itu baru murah gitu, biaya interlokalnya, baru telepon begitu. Dan kalau sekarang kapanpun ada internet, ya kita ibaratnya dengan kuota itu murah sekali ya. Dan meluaskan pergaulan kita, biaya akses yang murah, jarak dan waktu nggak masalah lagi. Kita gampang mengekspresikan diri ya, mudah sekali. Nah, sedangkan bagaimana dunia digital juga sebenarnya itu merupakan suatu ancaman kalau kita nggak pandai-pandai, nggak bijak ya menyikapi perubahan-perubahan, perkembangan-perkembangan zaman ini yang begitu cepat. Mungkin juga kita tanpa terasa privasi kita itu diambil terlalu banyak ya oleh internet. Kita merasa begitu kita mungkin mau cari suatu tema untuk menulis, ternyata kita akhirnya jalan-jalan kemana-mana sampai lupa kembali gitu ya. Jadi dan juga mungkin waktu tidur kita menjadi begitu malam dan sulit bangun pagi hanya karena kita dalam tanda kutip itu kecanduan dengan update informasi terkini. Nah, jadi di lain pihak juga hal-hal yang privasi itu menjadi konsumsi publik kan. Ya kalau yang klasik kita dengar yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh begitu. Kemudian kita rasakan sendiri juga menurunnya interaksi tatap muka. Nah, mungkin akan menjadi pertanyaan kita ke depannya, apakah ini akan kembali seperti sebelum pandemi, ataukah kita akan mengalami banyak sekali perubahan. Nah, ini juga yang menuntut fleksibilitas dari kita dan kebijaksanaan. Bagaimana kita turut berkembang dengan situasi zaman. Mungkin teman kita yang dulu sering nongkrong dengan kita, ngafe, nge-mall sama-sama, mungkin saat ini lebih suka berada sendiri di kamar, surfing internet dan lain sebagainya. Ya kita juga harus siap dengan perubahan bahwa teman kita nggak mau lagi diajak seperti dulu ya. Jadi perubahan-perubahan ini memang akan konsekuensinya banyak sekali dengan relasi kita. Nah, dan kita juga memang harus bijak karena informasi yang masuk itu betul-betul harus kita sortir, kita pilih sendiri mana yang membawa manfaat atau tidak buat kita. Karena kita memang rentan sekali dengan segala macam pengaruh. Kadang-kadang kalau kita sudah seperti itu, akhirnya kita sulit sekali untuk menjadi fokus ya, karena tawaran yang begitu menarik ya. Dan semua tayangan-tayangan, tampilan virtual itu sungguh-sungguh membuat mata kita itu dihibur. Kita begitu tertarik untuk terus mengikuti berita-berita. Dan kita tahu algoritma yang diadakan juga akan memberikan kita informasi-informasi yang memang cocok dengan kebutuhan kita. Nah, oleh sebab itu kita untuk bisa tetap mencapai apa yang menjadi tujuan kita ya sebagai
pelajar, mahasiswa, maupun sebagai orang Kristiani. Kita harus tetap fokus pada tujuan. Nah, untuk menjadi fokus inilah kita perlu juga belajar ya, bagaimana untuk kita tetap di dalam segala pengaruh dan situasi ini bisa tetap bertahan, bahkan kita bisa berhasil. Kita masuk ke dalam bagian kedua ya, bagaimana kita sebagai orang Kristiani tetap bisa menjadi orang Kristiani yang punya iman yang murni ya, tetap bersemangat sebagai orang Kristiani. Kita tidak pernah lupa akan panggilan kita yang utama, sebagaimana dalam pembaptisan kita, yaitu dipanggil sebagai anak Allah ya, dipanggil pada kesempurnaan seperti Bapa kita yang adalah sempurna. Kita tidak akan pernah lepas dari sumber kita, yaitu kitab suci, ajaran gereja, magisterium. Kita adalah bagian dari orang Kristiani, orang Katolik ya, yang selalu akan bersumber iman kita, kehidupan kita juga terus harus bersumber pada kitab suci, sabda Tuhan. Dan di dalam Matius 5 ayat 48 ini dikatakan bahwa kita dipanggil untuk menjadi sempurna seperti Bapa kita di surga. Dan di dalam Lumen Gentium juga, dokumen Konsili Vatikan kedua tentang gereja-gereja, maka para pengikut Kristus itu diminta untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahinya dan karenanya dikuduskan. Jadi jangan lupa pada tujuan kita yang paling besar ya. Kalaupun saat ini kita masih berjuang sebagai seorang Kristiani, sebagai seorang anak Allah yang juga dikuduskan untuk menguduskan orang lain. Dikuduskan artinya apa sih? Mungkinkah kita kudus? Kalau kita berpikir kudus itu nggak berdosa sama sekali, mungkin kita nggak akan bisa mencapai itu selama kita hidup di dunia. Kita masih daging, banyak sekali kelemahan kita juga masih jatuh ya dalam berbagai macam kelemahan-kelemahan kita. Tapi kudus di sini bukanlah dimaksudkan demikian, tapi kudus sebagaimana Allah Bapa di surga itu sempurna di dalam kasih. Dalam kasih itu artinya apa? Kita mengasihi orang lain juga yang mungkin tidak sependapat dengan kita. Di dalam situasi sekarang, orang mungkin punya banyak sekali pilihan ya. Saya tadi sudah singgung. Kalau dulu sahabat kita masih mau kita ajak mungkin sering-sering keluar, tapi mungkin sekarang beda ya. Itu pun harus kita terima. Jadi mengasihi itu juga berarti bisa menerima perbedaan. Mengasihi orang lain ya, itu tidak sama dengan menyukai kan. Kalau menyukai itu memang lebih manusiawi. Kalau dia baik, saya suka. Dia cakep, dia pinter, dia ganteng, dia memberikan saya keuntungan, saya suka. Tetapi kalau mengasihi itu lebih ilahi. Artinya seringkali apa yang kita berikan tidak sesuai dengan yang kita terima. Makanya dikatakan kasihilah musuhmu. Perintah Yesus ini bukan berarti tidak dapat kita lakukan, tapi mengasihi berarti suatu komitmen atau keputusan. Misalnya dengan saudara, dengan teman di dalam kampus, kita mungkin mengalami pergesekan-pergesekan, tapi bagaimana kita tetap bisa bersikap baik ya, bersikap memberikan yang terbaik yang kita bisa, walaupun mungkin kita nggak suka, kita nggak menyukai ya. Artinya kalau misalnya dengan teman kita nih, saya dulu pernah waktu kuliah difitnah sama temen, saya sakit hati banget sampai terluka dan sulit sekali untuk mengampuni. Tapi dalam suatu retret akhirnya saya dipaksa juga untuk mengampuni ya, membasuh kaki. Tapi ternyata waktu saya mencuci kaki figur yang saya anggap sebagai orang yang melukai saya itu, ternyata hati saya yang dibasuh. Nah, di situ artinya apa? Dan setelah itu saya bisa menerima teman itu walaupun saya nggak lagi pergi sama-sama dengan dia. Tetapi paling tidak saya bisa juga memperhatikan dia, memberikan informasi-informasi yang baik yang menurut saya. Dan kalau dia nggak terima pun it's okay gitu. Jadi mengasihi itu adalah suatu keputusan kita ya. Karena ini adalah sabda Tuhan sendiri bagi pengikutnya. Dalam gereja Katolik kita tahu kita juga bisa belajar dari perjalanan rohani para santo santa ya. Dikatakan kekudusan itu kalau kita menghendaki apa yang Tuhan kehendaki. Kadang-kadang memang kalau kita lihat kehendak Tuhan atau perintah Tuhan itu begitu tinggi ya. Tetapi ingat kita sudah diberi Roh Kudus yang akan menolong kita, memampukan kita untuk menjadi anak Allah, mengikuti sabdanya. Jadi sabda Tuhan itu diberikan bukan untuk dilanggar ya kan, tapi untuk kita ikuti dengan bantuan rahmat Roh Kudus, seperti itu. Nah, sedangkan Teresa Lisieux sendiri katakan sempurna itu apa sih? Yaitu kita melakukan kehendaknya.
Kalau kita nggak bisa, kita jatuh, cepat-cepat kita datang lagi minta ampun. Setiap hari juga kita bisa kembali lagi pada Tuhan, memperbarui relasi kita. Dan kita tahu ilustrasi kalau seperti kita sudah bersalah, berdosa, itu kan seperti memutuskan tali ya, tali kita dengan Tuhan. Tapi kalau kita minta ampun aja gitu ya, kita betul-betul, Tuhan tolong aku minta ampun ya, aku berdosa, cepat-cepat datang pada Tuhan. Itu seperti Tuhan itu mengikat kembali tali itu. Jadi yang tadi jaraknya segini, kalau sudah diikat lagi kan jadi tambah pendek. Akhirnya hubungan kita dengan Tuhan itu lebih dekat lagi gitu. Jadi kita lihat di sini bahwa dosa atau godaan itu jangan menjadi suatu hal yang menakutkan, tetapi menjadikan suatu kita untuk memotivasi kita untuk berlari lebih dekat lagi kepada Tuhan. Itu akhirnya setan juga malas ganggu kita ya. Kalau kita digodain, kita tambah cepat lari ke Tuhan, tambah cepat kudus gitu kan. Nah, baik, jadi kapan sih kita mulai untuk memperhatikan hidup rohani? Ya sekarang. Ya sekarang waktunya. Sembari kita sebagai mahasiswa, sembari kita melakukan aktivitas kita yang lain, mungkin kita bekerja, kita tetap dalam koridor. Semua ini aku lakukan dalam kerangka untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu kesempurnaan rencana Tuhan buat saya. Saya terbuka untuk disempurnakan oleh Tuhan dalam segala aktivitas yang saya lakukan. Kalau menurut Teresa Avila, untuk kita mengalami persatuan dengan Tuhan di proses itu butuh waktu. Jadi kita jangan kecil hati kalau saat ini kita melihat kok diriku ini masih banyak kelemahan ya. Nggak usah kecil hati, karena memang itu proses. Seperti misalnya untuk jadi kupu-kupu, ibaratnya kita yang sungguh-sungguh sudah kayaknya udah cantik nih ya, dalam arti rohani kita, karakter kita, kepribadian kita, itu prosesnya mungkin dari kepompong yang jelek gitu. Kita berawal dari orang-orang yang berdosa, tetapi karena kita dikasihi, kita akhirnya melihat diri kita itu sebagai seorang yang berharga juga di hadapan Tuhan. Ya, berharga di hadapan Tuhan, juga berharga bagi sesama. Nah, ini yang akhirnya membuat kita terus mau berproses. Akhirnya kita bisa menjadi yang terbaik dari versi kita menurut rancangan Tuhan sendiri. Nah, sekarang kita lihat ya, bagaimana sih kita sebagai orang yang dalam berelasi, penting sekali kita didasari kasih ya. Kalau kita lihat dari Fransiskus dari Sales, itu ada dua macam cinta ya, bagaimana orang mencintai Allah sebenarnya. Yang pertama yang secara afektif, yang kedua efektif. Yang efektif itu apa? Kalau Tuhan memberi kita itu seperti doa kita dikabulkan ya. Kita lagi curhat, kita lagi doa, terus kita bisa merasakan, duh Tuhan itu baik. Itu adalah semacam cinta afektif yang menguatkan kita itu untuk terus mengabdi Tuhan. Tapi nggak cukup di situ, kita juga perlu cinta efektif. Nggak perlu hanya merasa doanya enak, tetapi bagaimana kita mau berkorban, bagaimana kita mau memaafkan orang lain, mungkin bagaimana kita mau melakukan sabda Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, cinta Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita itulah yang menguatkan kita untuk terus berjuang. Walaupun keadaan saat ini seperti ini sulit misalnya, tapi kita sudah punya pengalaman rohani, pengalaman iman dengan Tuhan. Dan itu yang akan terus membuat kita mau berkorban, ya, mau berjuang walaupun di saat yang sulit. Nah, saya mau berikan satu contoh dari kitab suci, bagaimana perjuangan kita atau hidup rohani kita itu bukan ditentukan soal bagaimana kita mulai. Kalau saat ini kita udah dibaptis, saat ini kita sepertinya fine-fine aja. Tetapi hidup rohani itu adalah bagaimana kita mengakhiri, ya. Nah, antara mulai dan mengakhiri ini kan ada suatu perjalanan. Nah, kita coba lihat nih salah satu contoh dari 2 Tawarim 14 ayat 16 dari Alkitab. Seorang raja Yehuda yang benar, itu namanya Raja Asa. Dia selama 36 tahun pemerintahannya itu dia setia banget sama Tuhan. Dia suruh bilang, oh nggak boleh menyembah berhala, hanya mengabdi pada Tuhan, ya. Kemudian dia adil dan seterusnya, sehingga negaranya itu makmur karena dia itu seorang raja yang taat sama Tuhan. Kemudian Tuhan mengaruniakan keamanan. Nah, sampai suatu ketika, kadang-kadang kalau kita terlalu nyaman, kita juga akhirnya bisa menurun ya imannya gitu. Nah, si Raja Asa ini suatu ketika di tahun ke-36 pemerintahannya itu mau diserang oleh Raja Baasya dari Israel. Tapi bukannya minta tolong sama Tuhan seperti bagaimana biasanya, dia malahan minta tolong kepada Raja Aram dan mengirimkan emas, perak dari bait suci untuk melawan Baasya. Nah, dia ditegur oleh si Nabi Hanani. Dia bilang, Asa, kamu kan biasanya tuh minta tolongnya sama Tuhan. Kenapa saat ini kamu kok
mengandalkan orang, kemudian malahan mengambil emas dan perak dari bait suci untuk meminta dia menopang kamu, menolong kamu. Tapi si Raja Asa ini bukannya menerima teguran bahwa dia itu berpaling dari Tuhan, tapi malahan dia memenjarakan Nabi Hanani, ya. Kita lihat kadang-kadang kalau kita sudah ditegur, kita marah, kita malah membuat dosa yang lain gitu kan. Dosa yang satu bisa mengakibatkan dosa yang lain. Padahal Nabi Hanani sudah ngingetin, dulu kan Tuhan itu selalu nolong kamu. Kamu melawan Ethiopia, Libya yang jumlah tentaranya jauh lebih besar, kamu selalu menang gitu ya. Nah, sekarang kok seperti itu? Nah, kita lihat di sini ya, bahwa kita ini harus bertanggung jawab dengan komitmen kita kepada Tuhan sampai akhir, ya. Tidak hanya bahwa kita udah dibaptis selesai gitu, tapi bagaimana apa yang sudah kita mulai dengan baik harus kita akhiri dengan baik. Nah, dosa dihapus dengan pertobatan, tapi kebaikan juga terhapus dengan dosa kalau kita nggak bertobat. Kalau kita bertahan, maka kita akan hidup. Sebab bertahan itu perlu ketekunan. Nah, sampai kita mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita, apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tujuan kita apa? Ya, kita memuliakan nama Tuhan lewat hidup kita. Nah, sekarang saya berikan beberapa tips dari para santo santa, para kudus. Bagaimana supaya kita bertahan pada fokus kita. Ingat, fokus kita yang besar itu adalah kita menjadi orang Kristiani yang sungguh-sungguh berkenan pada Tuhan, ya. Sadar bahwa tujuan rohani, ya, itu sangat penting. Dan tujuan rohani ini bukan semata-mata kita jadi pastor atau suster, bukan ya. Tapi kita sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai apapun, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk juga melakukan rencananya di dalam hidup kita. Jadi semua apa yang kita lakukan sekarang ini adalah sarana, ya. Pengetahuan itu adalah sarana untuk kita lebih juga hidup menjadi berkat buat orang lain, memuliakan nama Tuhan gitu. Nah, yang kedua, jangan lupa minta tolong sama Tuhan, minta rahmat kalau kita lagi merasa tidak mampu, merasa sumpek gitu. Nah, karena satu pernyataan tolong Tuhan itu merupakan suatu doa yang sangat efektif, ya, karena keluar dari ketidakmampuan kita, artinya kita sadar kita perlu mengandalkan Tuhan. Nah, satu tekad itu minta tolong itu sudah sangat berharga, ya. Walaupun saat sekarang kita nggak bisa lihat nih masa depanku seperti apa, satu langkah itu sudah cukup. Aku mengambil satu langkah itu apa? Artinya apa yang bisa aku lakukan saat ini sebaik mungkin, itu yang aku lakukan, itu aja. Nah, jadi jangan sampai menyerah, ya. Jangan sampai menyerah dengan keadaan kita saat ini. Jangan lupa perjalanan kita ini panjang. Oleh sebab itu butuh tekad yang butuh stamina yang tinggi. Oleh sebab itu perlu doa tiap hari. Nah, jangan takut dengan ujian, karena ujian ini yang membuat kita kuat. Jangan menghindari penderitaan, karena penderitaan yang membuat otot-otot rohani kita itu menjadi kuat. Nah, dan yakin bahwa Tuhan itu baik, tidak memberikan kita cobaan yang lebih dari kemampuan kita. Asal kita menimba terus kekuatan dari sumber, yaitu kitab suci, dan jangan lupa berdoa. Santo Yohanes dari Salib mengatakan, setiap jiwa itu perlu tahu bahwa walaupun Tuhan tidak menjawab doa kita segera, tapi Tuhan tidak pernah gagal menjawab doa kita. Di saat yang tepat, kalau kita tidak menjadi lemah dan tidak berhenti berdoa. Nah, bahwa orang kudus itu selalu mulai pertobatan, memulai hidupnya dalam pertobatan, dan lewat berdoa, serta dengan doa bertahan sampai akhir. Kalau orang terhilang atau orang gagal, itu karena mereka melalaikan doa. Nah, sekarang kembali pada kehidupan kita setiap hari ini, ya, bagaimana kita membangun kembali relasi kita. Cara yang ada ini adalah cara yang sudah ada depan mata, ya. Bagaimana kita tetap tidak mundur ke belakang. Artinya jangan bernostalgia. Zaman dulu lo enak sebelum pandemi, kita masih sering kumpul dan lain sebagainya. Itu namanya nostalgia. Tapi bagaimana dengan situasi sekarang ini, kita terus bisa memanfaatkan situasi untuk kemajuan kita dan sesama, tidak mundur ke belakang, ya. Dan kemudian saya mengutip dari Fukuyama, kemajuan teknologi perlu diimbangi dengan pemahaman manusia sebagai makhluk biologis yang sadar akan kodratnya
dan manusia sebagai makhluk sosial yang sadar untuk membentuk tatanan sosial. Dengan demikian, kita bisa bertanya kembali pada diri kita masing-masing, bagaimana sekarang kita membangun relasi pasca pandemi, ya? Mengapa saya membutuhkan relasi yang offline, ya? Kenapa? Kemudian dengan siapa dan relasi seperti apa yang mau saya bangun? Ini adalah pertanyaan reflektif untuk kita pikirkan bersama. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih.